Shalom, selamat berjumpa kembali. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian umat-umat Tuhan yang diberkati dimanapun kita berada. Kembali lagi bersama dengan kami tim panelis pelajaran Sekolah Sahabat triwulan yang kedua, 3 pekabaran kosmis. Dan pada saat ini saya Pendeta Pancakarsum yang akan memandu pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang ke-8 dalam buku pelajaran Sekolah Sahabat kita. Dan tentunya saya ditemani dengan beberapa hamba Tuhan untuk boleh memberikan pemaparan, memberikan penjelasan, memberikan pendapat, memberikan arahan mengenai pelajaran Sekolah Sahabat kita. Dan kita bersyukur pada saat ini oleh karena kerjasama yang baik dari Departemen Sekolah Sahabat dan juga Departemen Komunikasi Conference Jawa Kawasan Timur boleh membuat acara pada saat ini dengan satu tema diskusi pelajaran Sekolah Sahabat bersama-sama. Kami dari studio Voice of Seven Conference Jawa Kawasan Timur ingin menyapa Bapak Ibu yang berada dimanapun. Oke, baik. Pada saat ini saya bersama-sama dengan ketiga hamba Tuhan yang tentunya melayani di kota Surabaya. Di sebelah kiri saya ada Pendeta Romi Nelwan. Shalom Pendeta. Shalom. Beliau gembala jemaat di Gresik dan juga Tandes. Di sebelah kanan saya yang senior Pendeta Heri Prasetyo. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Beliau adalah gembala jemaat di Tidar 1 Surabaya. Lalu yang di ujung adalah Pendeta Franklin Satori. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Beliau adalah gembala jemaat di Dharma Husada Indah Surabaya atau DHI Surabaya. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama pelajaran Sekolah Sahabat kita selama beberapa menit ke depan. Dan tentunya bagi kita yang memiliki pertanyaan atau ingin memberikan ucapan selamat atau salam kepada teman, kepada sahabat, kepada kerabat, kami juga persilahkan. Dan jangan lupa untuk tetap bisa mensubscribe, like, atau memberikan komentar kepada kami, memberikan masukan kepada kami tentang acara ini. Baik, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama pelajaran yang ke-8 dengan satu judul Sabat dan Akhir. Nanti Pendeta Romi akan memimpin dalam doa buka, tapi sebelumnya saya akan bacakan terlebih dulu ayat intinya. Terdapat dalam Efesus 3 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaran rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kita akan belajar bersama-sama. Pendeta Romi Nelwan akan memimpin kita dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami puji muliakan nama-Mu, sebab Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang bertakhta di sorga, yang menciptakan segala yang ada, yang sudah menebus kami, bahkan yang menopang dan memeliharakan kehidupan kami. Saat ini manakala kami akan mempelajari dan membahas akan pelajaran Sekolah Sahabat, ialah hikmat yang berasal dari sorga oleh tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan akan menyanggupkan kami sehingga pekabaran ini menjadi berkat bagi kami dan semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pendeta Romi. Baik, pemirsa yang berbahagia, kita akan belajar pelajaran Sekolah Sahabat kita bersama-sama. Satu judul yang sangat menarik, Sabat dan Akhir. Ini ada dua kata yang tentunya berbeda. Saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya atau tidak, apakah ini berbicara mengenai perhentian, lalu kita berbicara kalau dibilang akhir berarti mungkin kita akan berbicara fokusnya kepada akhir zaman ataupun peristiwa yang terjadi akhir zaman. Tetapi kira-kira apa yang menjadi hubungan antara sabat dan akhir? Saat ini saya ingin coba ke Pendeta Romi Nelwan. Kira-kira hubungan, mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang judulnya Pak Pendeta, Sabat dan Akhir. Ini mungkin perlu juga dijelaskan kepada kita. Silakan Pendeta Romi.
Terima kasih Pendeta Panca. Pelajaran sekolah sahabat kita di triwulan ini adalah sebuah pelajaran yang secara khusus membahas tentang pekabaran 3 malaikat. Sebuah pekabaran yang memanggil umat-umat Tuhan untuk kembali ke dalam penyembahan yang benar. Karena pada kenyataannya pekabaran ini mengingatkan bahwa banyak orang yang sudah meninggalkan akan penyembahan yang benar. Dan salah satu daripada segala tuntunan Tuhan untuk mana kita boleh datang kepada penyembahan yang benar adalah Sabat. Sabat merupakan isu sentral daripada pertentangan antara Kristus dan setan. Sehingga Sabat ini merupakan salah satu bagian daripada pergumulan umat-umat Tuhan di akhir zaman nanti, di mana kemunculan pekabaran 3 malaikat adalah sebuah pekabaran di akhir zaman yang memanggil umat-umat Tuhan untuk datang menyembah Tuhan. Itulah sebabnya pekabaran Sabat adalah sebuah pekabaran yang sangat-sangat relevan hingga saat ini, bahkan sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Oke, terima kasih Pendeta Romi, penjelasan yang sangat sederhana tetapi bisa memikat kita ya, besar sangat dalam maknanya. Bagaimana hubungan antara Sabat dengan kehidupan kita menjelang akhir ya, menjelang akhir daripada dunia ini. Saya coba bertanya kembali Pendeta Romi, hubungan antara Sabat dengan penciptaan. Kita tahu ada 6 hari penciptaan, Tuhan menciptakan, lalu pada hari ke-7 Tuhan berhenti, lalu dia memberkati dan dia menguduskan. Kira-kira pelajaran penting apa yang perlu kita dapatkan mengenai hubungan Sabat dengan penciptaan, dengan penghakiman juga? Kita berada di dunia yang modern di mana ada begitu banyak pandangan, pemahaman yang membuat orang merasa bahwa keberadaan mereka adalah sebuah kebetulan. Bahkan ada beberapa teori-teori yang secara ilmiah menjelaskannya. Tetapi kita percaya keberadaan kita bukanlah sebuah kebetulan. Kita ini bukanlah sekumpulan sel yang terbentuk dengan sendirinya, tetapi kita ini diciptakan oleh Tuhan. Sekali lagi, kita diciptakan oleh Tuhan. Jadi alam semesta ini termasuk kita adalah hasil daripada ciptaan Tuhan. Untuk itu penyembahan yang benar adalah penyembahan yang harus diberikan kepada Dia yang menciptakan. Jadi ini merupakan penegasan bahwa memang yang menciptakan itu Tuhan. Tuhan, ya, benar. Bukan ada dari ilmuwan berkata bahwa manusia ini jadi dengan sendirinya. Betul. Lalu ada juga keturunan dari monyet ya begitu ya. Oke. Silakan dilanjut Pendeta. Oke. Jadi dengan memahami bahwa Sabat adalah sebuah panggilan kepada penyembahan yang benar, maka di situ kita melihat harkat dan martabat kita. Bahwa kita ini adalah makhluk moral. Diciptakan dalam gambaran Allah, serupa dengan Allah. Satu-satunya makhluk yang diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Di antara begitu banyak makhluk yang Tuhan ciptakan adalah manusia itu sendiri, adalah kita. Dan kita berasal daripada nenek moyang yang sama, siapapun dia, suku, bangsa, manapun dia, kita berasal daripada nenek moyang sama. Nah, nenek moyang kita yang sama itulah yang diciptakan oleh Tuhan, dibentuk dari debu tanah, dan dalam proses penciptaan 6 hari secara literal, di sana kita mendapati bahwa betul ada satu kekhususan yang kita boleh lihat, bahwa Allah yang membentuk debu tanah itu. Dia bentuk dan dia karuniakan nafas kehidupan, dan debu tanah itu menjadi makhluk yang hidup, menjadi manusia yang bermoral. Sehingga ketika dia hidup, dia mengenal Sang Pencipta, dia menyembah Sang Pencipta, dia berada dalam satu kualitas hidup yang setara di dalam kehendak Allah. Tetapi ketika dia memilih melakukan sebuah tindakan melanggar kehendak Allah, maka dengan demikian manusia itu derajatnya menjadi apa? Turun ya. Turun. Itu sebabnya kehidupan kita diperoleh dari Tuhan. Dengan adanya kematian membuktikan bahwa Tuhan itu adalah pencipta, terpisah dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kematian. Sabat menghubungkan
antara kondisi di mana kita yang seharusnya mau mati, tetapi kita datang kepada Tuhan, kita percaya dan menerima Dia, maka kehidupan yang baru, pemulihan itu akan dianugerahkan kepada kita. Itu sebabnya kita ini sangat berbeda. Kepada kita diberikan kemampuan untuk dapat menimbang yang baik dan yang benar, yang salah dengan yang benar dan lain sebagainya, karena kita peroleh daripada Tuhan. Dan Sabat menuntun kita untuk memahami akan hal itu. Oke, baik. Jadi Sabat itu memang Tuhan ciptakan mutlak untuk manusia, begitu ya pendeta ya. Dan Tuhan memang menciptakan manusia itu diberikan, tadi saya catat pendeta, ada moral yang sangat tinggi ya. Tetapi begitu sudah dosa itu masuk, moralnya mulai apa? Mulai merosot, mulai menurun, dan sampai saat ini. Itulah sebabnya Sabat ini tetap menjadi satu bagian penting ketika manusia beribadah kepada Tuhan. Disitulah pusat penyembahan itu akan terjadi, begitu ya Pak Pendeta ya. Lalu hubungan antara ini pendeta dengan penghakiman. Oke. Kira-kira ada nggak hubungan antara Sabat dengan penghakiman? Tadi kan pendeta sedikit menggambarkan tentang Sabat dan penciptaan ya. Kalau manusia diciptakan dari debu dan tanah, dihembuskan nafas hidup, lalu di sanalah dia memberikan dia diberikan kesempatan untuk menyembah Tuhan ya sebagai pencipta. Nah, lalu hubungan antara Sabat dengan penghakiman pendeta. Saya mau jelaskan kembali sedikit tentang moralitasnya. Persoalannya adalah bahwa moralitas sekarang itu dianggap sebagai satu relativisme. Pandangan moral satu dengan yang lainnya itu berbeda. Ya, sangat berbeda satu sama lain. Tetapi bagi kita yang memahami bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, maka kita paham bahwa segala sesuatu yang kita perbuat itu akan kita pertanggungjawabkan. Itu sebabnya Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7, pekabaran malaikat yang pertama adalah sebuah panggilan penghakiman sekaligus panggilan untuk menyembah Tuhan pada hari Sabat sebagai makhluk yang bermoral. Siapapun manusia di atas dunia ini pasti akan dihakimi oleh Tuhan, mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang baik atau benar. Sabat menolong kita kepada moralitas yang benar. Karena Allah adalah kudus, sumber daripada moral yang benar. Jadi dengan kita memelihara Sabat, maka dengan demikian kita berada pada moralitas yang benar. Dan kalau ketika kita berada pada moralitas yang benar, maka kita tidak akan takut dengan namanya penghakiman. Karena apa? Dalam konteks ini kita hidup selaras sejajar dengan segala kehendak Tuhan. Dan di sisi yang lain, ketika kita menerima akan penghakiman dalam konteks Wahyu pasal 14, kita punya pembela. Ketika moralitas kita ini ada yang cacat, disempurnakan oleh moralitas daripada siapa? Daripada Tuhan. Oke, Pendeta Romi, terima kasih. Wah, ini sudah mulai terbuka ya. Jadi bagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Pendeta Romi bagaimana hubungan antara Sabat dan akhir ya, akhir daripada kehidupan kita, akhir daripada dunia ini tentunya. Lalu dihubungkan juga dengan Sabat dan penciptaan ya. Tadi beberapa kali ditekankan tentang kebenaran yang mutlak itu adalah Sabat itu adalah merupakan hari perhentian. Lalu kita manusia yang bermoral, yang diciptakan oleh Tuhan berbeda dari makhluk yang lainnya, karena kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah tentunya. Kita diarahkan untuk menyembah kepada Tuhan yang benar melalui Sabat ya. Tadi juga sudah dijelaskan juga bahwa kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita pada hari penghakiman itu nanti. Salah satunya juga adalah bagaimana pengudusan dan penyucian hari Sabat yang benar sebagai makhluk yang bermoral. Saya ke Pendeta Heri. Pendeta Heri, kira-kira mungkin bisa lebih dipertegas lagi hubungan mengenai hari Sabat dengan penciptaan, Pak Pendeta. Ini karena saya lihat pelajaran kita ini sangat penting sekali sehingga ada hubungannya satu dengan yang lain ya. Padahal sebenarnya hari Sabat ini kan masuk dalam seri penciptaan ya Pak Pendeta ya. Dalam seri penciptaan, dan ini pada hari yang ke-7 Tuhan berhenti. Jadi masuk dalam 7 hari proses penciptaan. Silakan Pak Pendeta. Iya, terima kasih. Jadi saudara-saudara, di dalam pekabaran Tuhan kepada dunia ini yang dicatat di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7 khususnya, di sana difirmankan, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia.
Yang pertama, takut akan Tuhan, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Takut ini bukan seperti orang takut terhadap binatang buas, bukan itu. Tetapi takutlah di sini, kata takut ini mengandung makna atau mengandung arti adalah hormat. Ya, hormat. Mengapa kok kita hormat? Karena apa? Karena Dialah yang menjadikan kita. Dialah yang menjadikan dunia ini. Oleh itu dikatakan di sana, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Mengapa kita harus takut akan Allah dan mengapa kita harus muliakan Dia? Dilanjutkan di dalam ayat itu, karena telah tiba saat penghakimannya. Saat penghakiman. Tadi sudah disinggung oleh Pendeta Romi bahwa penghakiman itu terjadi kepada siapa saja, baik yang berbuat baik atau yang berbuat jahat, sama-sama. Kita harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ya. Jadi telah tiba saat pengadilan. Kalau telah tiba berarti sudah dimulai. Bukan akan tiba, ya. Kalau akan tiba belum. Tetapi kalau telah, kata telah itu berarti sesuatu yang sudah dilewati. Telah tiba. Ya. Yang ketiga pekabarannya adalah, kalau tadi takut dan muliakan, yang ketiga adalah sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Nah, di situ. Sembahlah Allah. Mengapa kok kita harus menyembah? Ayat ini menjawab juga apa yang menjadi pertanyaannya. Mengapa kok kita harus menyembah Allah? Karena Dialah yang telah menjadikan apa? Langit dan bumi dan segala isinya dan matahari. Jadi, ketika berbicara tentang penciptaan, maka Sabat juga adalah merupakan bagian daripada penciptaan itu sendiri. Bagian dari penciptaan itu ya. Jadi tidak bisa dipisahkan. 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi serta mengisi apa yang ada di dalamnya. Lalu pada hari Sabat, hari yang ke-7, Tuhan berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Dan Dia memberkati hari itu. Dia menguduskannya atau menyucikannya. Jadi berarti ada sesuatu yang penting dibanding hari-hari yang lain. Hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tetapi hari ke-7 adalah hari istimewa. Di dalam pelajaran kita disebutkan bahwa hari Sabat adalah simbol atau lambang atau meterai perhentian. Hari Sabat adalah tanda khusus meterai kesetiaan kepada Sang Pencipta. Jadi siapa saja tanpa kecuali, setiap orang. Yesus katakan hari Sabat dijadikan untuk siapa? Manusia. Untuk manusia. Ya, hari Sabat dijadikan manusia. Jadi setiap orang, setiap manusia tanpa kecuali, suku manapun, etnis manapun, bangsa manapun, kewarganegaraan manapun, selama dia manusia, maka dia harus menyucikan Sabat. Ya, menyucikan Sabat. Jadi dalam hal inilah kitab suci atau Tuhan memanggil kita untuk beristirahat pada hari yang ke-7 atau hari Sabat itu. Di sanalah setiap hari Sabat sukacita, kebaikan, memuliakan, memuji dan memuliakan Dia oleh karena keselamatan yang telah Ia berikan kepada kita. Itu Pendeta. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Sudah lebih jelas lagi ya mengenai pelajaran kita, dan memang kita ketahui bahwa Sabat ini merupakan satu tanda ataupun simbol perhentian kita ya. Hari perhentian kita di dalam Dia, dan itu merupakan satu tanda seperti apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Pendeta Heri dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Ini adalah merupakan satu tanda. Ini adalah merupakan tanda khusus kesetiaan umatnya kepada Sang Pencipta. Tetapi ini juga adalah merupakan tanda, Sabat itu adalah merupakan satu tanda kesetiaan Sang Pencipta kepada manusia. Itulah sebabnya tadi disampaikan bahwa Allah memanggil kita untuk masuk ke dalam satu hari perhentian, ya, di mana kita memiliki hubungan yang intim dan dekat dengan Allah, ya. Baik, tapi Pak Pendeta Heri, kadang-kadang ada yang asli, ada yang palsu seperti uang, ya. Ini musim Lebaran yang lalu kita tahu bahwa ada uang palsu yang tertangkap, ada uang
uang palsu yang namanya diedarkan, dicampur. Nah, orang kadang-kadang tidak bisa membedakan yang palsu karena dia nggak tahu yang asli. Pendeta ya, pernah dapat uang palsu, pendeta? Belum. Oh, belum pernah. Jangan sampai, pendeta ya. Tapi saya pernah menjejerkan memang uang palsu dengan uang asli. Mirip-mirip ya? Mirip-mirip memang, sekilas itu mirip sekali. Bahkan anak saya di rumah ada uang mainan. Saya lihat cecer-cecer, ini uangnya siapa tercecer? Ternyata uang mainan. Tapi dari jauh hampir tertipu. Nggak ada bedanya. Karena lihat, dari jauh nih uang 100 ribuan ditaruh-taruh di lantai ternyata. Nah, oke, Pendeta Heri, kembali kepada pelajaran kita. Kita tinggalkan dulu uang-uang itu, uang-uang palsu khususnya ya. Kalau uang asli kita datengin kalau perlu ya. Bagaimana setan ini membuat yang tadinya Tuhan menciptakan sesuatu yang asli, sahabat asli, tetapi dibikin seperti sebuah penipuan, sehingga penipuan ini ya beda-beda tipis ya dengan yang asli tentunya. Dan ini memang diungkapkan, penulis mengungkapkan bahwa penipuan yang tidak begitu halus. Wah, ini menarik ini judulnya ini. Pendeta Heri, silakan. Ya, seperti hanya uang palsu tadi, sekalipun mirip, ada bedanya. Ada bedanya. Ya, pasti ada bedanya. Ada bedanya. Yang kedua adalah untuk membedakan yang palsu dengan yang asli tadi, dilihat, Diterawang, diraba, dan diterawang. Jadi demikian juga hari Sabat ini. Jadi hari Sabat ini bukan dilihat, maksudnya adalah dirasakan. Dirasakan, betul. Dilaksanakan atau dilakukan. Maka akan merasakan, oh ini benar hari Sabat. Ya. Nah, setan memang, saya katakan setan ini lihai ya. Lihai. Dia tidak mau begitu saja orang tinggalkan dia atau orang menolak dia, tidak. Oleh sebab itu setan juga menciptakan atau membuat sesuatu yang mirip-mirip tadi. Kalau boleh katakan sahabat tandingan kalau bahasa saya. Sahabat tandingan. Kalau Tuhan menciptakan sahabat hari yang ke-7, maka setan akan menciptakan sahabat hari yang lain. Hari yang lain. Nah, hari yang lain. Jadi inilah yang setan coba buat untuk supaya apa? Supaya manusia itu berbalik. Berbalik dari Tuhan, dari menyembah kepada Tuhan, sekarang berbalik untuk menyembah kepada siapa? Kepada setan. Dan banyak orang yang sudah terseret atau banyak orang yang sudah tertipu sehingga mereka merayakan bukan sahabat yang asli. Ya, bukan sahabat yang asli. Nah, kalau kita lihat kembali kepada kitab Kejadian, bagaimana Tuhan menciptakan sahabat itu sendiri, maka setan juga mirip-mirip kan. Seperti kepada Hawa itu, Tuhan berfirman, semua tanaman, tumbuh-tumbuhan dalam taman ini tidak boleh kau makan buahnya, bukan? Padahal perintah Tuhan tidak begitu. Nah, itu kan. Tapi dikutip, kan mirip-mirip kan? Mirip-mirip. Bukankah Tuhan berfirman? Nah, gitu. Jadi Tuhan katakan semua tumbuh-tumbuhan dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi setan katakan apa? Tidak boleh. Tapi mengutip perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Nah, ini. Jadi ayat Tuhan diselewengkan menjadi ayat setan. Nah, di situ. Nah, dan itu kalau nggak paham kita bisa terkecoh. Oh iya. Itu lalu Hawa sebenarnya ngerti, Hawa sudah mengerti. Oh tidak. Justru Tuhan itu berfirman, semua boleh kami makan. Kecuali di tengah-tengah ini tidak boleh kami makan. Bahkan ditambahi oleh Hawa dan tidak boleh diraba. Nah, padahal harus diterawang juga toh. Jadi akhirnya terjadilah dialog, dan bagaimanapun kalau berdebat dengan setan hati-hati. Ya, hati-hati. Apalagi mengenai Sabat ini, ya, mengenai Sabat. Kenapa? Dengan menyerang hari Sabat, dengan menentang hari Sabat, berarti kita juga sedang menentang otoritas Allah. Ya, kita menentang otoritas Allah. Jadi kalau Tuhan katakan A, ya A. Tidak bisa. Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang yang kabur atau yang blur, ya, tetapi dia akan katakan Sabat hari yang ke-7. Jadi tidak, kalau ada sahabat-sahabat yang lain, ya biarlah yang lain itu, tetapi Tuhan katakan Sabat hari yang ke-7. Enough. Itu, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ya, ini ada begitu banyak ya penipuan yang dibuat oleh setan, dan
banyak juga umat-umat Tuhan yang akhirnya tertarik, tergiur ya karena ini memang tipis sekali ya, pendeta ya, tipis sekali. Jadi memang sulit juga kalau kita memang tidak benar-benar kuat, tidak benar-benar mengetahui itu yang asli, maka kita akan terkecoh dengan sesuatu yang palsu. Dan kalau kita melihat pelajaran kita, apa yang Tuhan buat itu setan coba buat tuh ya. Iya. Jadi apa yang Tuhan lakukan, setan coba lakukan. Nah, ketika Tuhan menjadikan hari Sabat agar manusia menyembah kepada Tuhan, ini setan juga buat supaya menyembah kepada dia. Karena ingat kan, awalnya dulu setan juga ingin aku akan menjadi betul dalam kan di situ. saya ya. Jadi dia aku akan menjadi seperti Allah. Aku akan menjadi Allah. Kan berarti menjadi Allah berarti apa? Supaya semua makhluk itu menyembah kepada siapa? Setan di situ. Iya, itu betul. Tujuannya sebenarnya. Jadi waktu di sorga begitu Lucifer lihat malaikat semua menyembah Tuhan, ini Lucifer juga ingin juga ya, disembah juga seperti itu, dan sekarang pun juga itu sudah terjadi ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Pendeta Heri. Jadi kalau kita melihat pelajaran kita ya, penciptaan itu memang diciptakan dengan firman ya, melalui firman. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan oleh setan. Allah berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah berfirman, jadilah tumbuh-tumbuhan, lalu tumbuh-tumbuhan. Ini yang tidak bisa dibuat oleh setan. Itulah sebabnya setan pun juga ingin membuat sesuatu seperti apa yang Tuhan buat juga ya. Jadi memang kita perlu lebih banyak berdoa, berserah kepada Tuhan supaya kita tidak terjerat kepada penipuan kuasa kegelapan. Pendeta Franklin, ini kepada Pendeta Franklin nih. Tadi sudah disampaikan tentang Sabat, hubungan Sabat dengan penghakiman, lalu hubungan Sabat dengan penciptaan. Nah, Pendeta Franklin, kita ini sudah hidup di akhir zaman ya. Dan tentunya kira-kira hubungan ketiganya ini apa Pak Pendeta? Penciptaan yang sudah terjadi, hari Sabat saat ini sedang terjadi, lalu dengan akhir zaman yang saat ini pun juga kita menyadari sudah terjadi juga. Kira-kira mungkin ada persiapan khusus apa sebagai umat Tuhan untuk bisa melewati, menghadapi setiap peristiwa-peristiwa yang ada di hari zaman ini? Pendeta Franklin, silakan. Ya, terima kasih Pendeta Panca ya. Jadi ditanyakan kepada saya bahwa hubungan hari Sabat dengan penciptaan, hari ini dan akhir zaman. Yes. Dalam kitab Kejadian 2 ayat 1 dan 3 ini ayat yang sering kita gunakan dan menjadi landasan bahwa hari Sabat itu diciptakan bukan oleh gereja Advent, tetapi memang Allah sendiri yang menciptakan. Allah sendiri yang membuat. Saya bacakan Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Lalu itu dikutip kembali dalam kitab Keluaran 20 ayat 8. Ya, sama persis Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 dan Keluaran 20 ayat 8, di mana itulah 10 hukum Allah, tepatnya adalah hukum yang keempat. Nah, yang menarik adalah ketika kita mempelajari secara struktur kalimat Pendeta Panca, kata demikianlah diselesaikan. Kata demikianlah diselesaikan itu, waktu saya coba cermati tadi pagi, saya mendapatkan sesuatu yang menarik bagi saya. Itu bahasa aslinya adalah waikulu. Waikulu itu memiliki struktur kalimat namanya consecutive imperfect. Consecutive imperfect ini adalah satu kalimat yang berkelanjutan dan memiliki efek. Ketika Allah mengatakan demikianlah diselesaikan, secara orang Indonesia kita pikir itu sudah selesai, berarti diciptakan dunia ini 6 hari, hari ke-7 Allah berhenti. Tetapi kalau kita melihat struktur bahasa aslinya, itu bukan berhenti, tetapi itu memiliki efek yang berkelanjutan. Kelanjutannya di mana? Di hari Sabat. Di hari Sabat. Okay. Artinya Sabat itu diberikan oleh Tuhan
sejak hari penciptaan dan harus diteruskan. Kenapa? Karena struktur kalimat membuktikan itu menggunakan konsekutif imperfect, yang artinya memiliki efek dan berkelanjutan. Kelanjutannya apa? Tadi sahabat-sahabat, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan sudah menyebutkan semuanya, bahwa dia terhubung dengan penyembahan. Demikian juga dengan Wahyu 14 tadi ya, ayat yang ke-7, 9, dan ke-12. Kalau kita cermati ini pekabaran 3 malaikat, semuanya berbicara mengenai penyembahan. Malaikat pertama, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, menyembah. Malaikat kedua, sudah rubuh Babel. Akhirnya malaikat ketiga katakan, jangan menyembah patung dan binatang itu. Penyembahan lagi. Lalu Wahyu 14 ayat 12 ditutup dengan bahwa orang-orang kudus bagaimana cara menyembahnya. Mereka harus dengan tekun datang kepada Allah, memiliki iman Yesus. Jadi dari penciptaan Tuhan sudah buat hari Sabat, tujuannya untuk menyembah, sampai sepanjang generasi. Diulangi lagi ketika bangsa Israel ada, diberikan 10 hukum Allah, diingatkan hukum yang keempat. Lalu kita sekarang anggota gereja Masen hari ke-7, kita memegang teguh prinsip hari Sabat. Bukan kita yang buat. Siapa yang buat? Tuhan. Itu sudah ada di Alkitab. Dalam kitab Kejadian dituliskan, Keluaran diulangi, dan di dalam kitab Wahyu itu diingatkan bahwa engkau harus menyembah kepada Allah yang benar, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, dan berhenti menguduskan, menyucikan hari Sabat. Yang terakhir, apa hubungannya dengan olam haba? Ya, olam haba itu adalah dunia yang akan datang. Yesaya 66 ayat 22 sampai 23, saya rasa ini juga ayat yang sering kita gunakan. Dia berbunyi demikian: sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud, kembali lagi, penyembahan lagi, menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Kalau begitu, kalau kita mau memastikan hidup kita, apakah kita akan ada di olam haba atau tidak, dunia yang baru ada tidak, ditentukan hari ini pilihanmu. Engkau menyembah pada hari apa? Karena hari Sabat itu, para pemirsa yang saya cintai, Tuhan yang buat. Bukan kami berempat di sini, bukan gereja Advent yang buat, tetapi itu ada di Alkitab, dan itu Tuhan yang buat. Kalau kita percaya kepada Alkitab, kita percaya kepada Tuhan, maka ikutilah hari yang benar ini, hari Sabat yang Tuhan berikan untuk kita semua. Oke, baik. Terima kasih, Pendeta Franklin. Ini mungkin sekaligus menutup. Jadi rangkaian pelajaran Sekolah Sabat kita ini memang begitu menarik dan berkesinambungan dan berlanjut ya. Karena ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Apa yang disampaikan oleh Pendeta Romi sangat berhubungan dengan apa yang disampaikan Pendeta Heri, dan demikian juga selanjutnya apa yang disampaikan Pendeta Heri ini sangat berhubungan dengan Pendeta Franklin. Kita ketahui di akhir zaman kasih dan kesetiaan manusia kepada Tuhan itu semakin berkurang, semakin menurun. Bahkan standar yang tinggi, standar kekristenan kita yang tinggi pun mungkin sudah kita turunkan ya. Khususnya soal penyembahan kepada Sabat. Kita ketahui bahwa Sabat ini adalah merupakan satu tempat perlindungan kita kepada Tuhan. Jadi ini adalah merupakan tempat pengungsian kita kepada Tuhan. Nah, apa yang kita lakukan setiap minggu? Kita sudah 6 hari kita bekerja melakukan segala pekerjaan, tanggung jawab, tugas, rutinitas kita. Tuhan hanya minta 1 hari ya, apa yang sudah disampaikan oleh Pendeta Franklin. Ini saya akan bacakan sebuah kutipan. Hari Sabat adalah metafora untuk sorga dan kesaksian tentang kehadiran Allah. Ya, hari Sabat harus kita rasakan benar-benar hari Sabat itu Allah hadir untuk saya. Itulah sebabnya hari Sabat ya jangan
jangan tidur hari Sabat ya. Jadi mungkin kita lebih bagus Sekalipun kita istirahat ya. lebih bagus kita melayani ya. Lebih bagus 1 hari di rumah Tuhan daripada mungkin 1000 hari di tempat lain ya. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Kita bertekun dalam doa di hari Sabat ya. Lalu yang berikutnya, kita menantikan hari Sabat itu dengan penuh sukacita. Sehingga begitu kita menyambut hari Sabat, perpegangan tangan dan keluarga, itu hari yang penuh dengan sukacita. Jangan kebalik, pas buka Sabat nggak sukacita, pas mau Minggu bekerja, wah ini dia kesempatan untuk malam Minggu ya. Oke, baik. Mungkin aplikasi sekaligus mungkin pesan untuk umat-umat Tuhan dan untuk kita semua dari para narasumber kita, karena pelajaran keseluruhan Sabat kita, saya yakin ini sudah sangat-sangat jelas sekali. Dan yang terpenting di sini adalah di dalam dunia kita yang semakin kacau ini, ya, semakin tidak menentu ini, Sabat menjadi sebuah mata air kedamaian. Ya, mungkin sebelum saya ke Pendeta Romi, Pendeta Heri nanti akan menyampaikan pesan dan juga penutup serta aplikasi. Saya mungkin ke Pendeta Franklin dulu ya. Kira-kira bagaimana dengan kita nanti waktu di sorga? Ini karena berbicara mengenai Sabat dan perhentian yang kekal. Apakah kita tetap masih merayakan Sabat kira-kira nanti begitu sudah di sorga, Pendeta? Silakan, Pendeta. Terima kasih. Apakah di dunia yang baru atau di surga kita masih merayakan Sabat? Sabat itu adalah kebenaran yang absolut. Itu adalah lawan dari relativisme moral. Relativisme moral itu adalah satu paham yang mempercayai bahwa tidak ada satu kebenaran yang absolut. Jadi kebenaran itu bergantung kepada masyarakat atau generasi atau waktu tertentu. Itu adalah paham relativisme moral. Jadi misalnya kita melakukan A di sini boleh, B di sana tidak boleh, C boleh, di sana boleh. Jadi mereka tidak ada kebenaran absolut. Tetapi hari Sabat itu adalah kebenaran yang absolut yang akan tetap ada dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan sampai di dunia yang baru pun kitab Yesaya menuliskan bulan berganti bulan, Sabat berganti Sabat. Di dunia yang baru semua umat manusia akan menyembah. Oleh sebab itu kita yakin dan percaya bahwa peganglah hari Sabat ini karena Tuhan yang buat, Tuhan yang berikan untuk kita semua. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih Pendeta Franklin sudah semakin memperlengkapi penjelasan pada saat ini. Saya ke Pendeta Romi mungkin untuk terakhir, nanti setelah itu Pendeta Heri dan Pendeta Franklin mungkin kira-kira dari pelajaran kita mungkin ada pesan, lalu mungkin aplikasi apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan pelajaran kita. Silakan Pendeta Romi. Sebagai closing statement ya dalam pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Oke. Jadi Sabat akan menjadi isu sentral menjelang kedatangan Tuhan. Pada akhirnya orang harus memilih siapa yang akan dia sembah. Kita sudah mempelajari tadi bahwa setan juga berusaha untuk mengambil apa yang menjadi hak Allah untuk disembah. Sehingga banyak orang yang mungkin tertipu dalam penyembahan. Tetapi kita boleh lihat apa yang pernah dilakukan oleh Yosua ketika dia perhadapkan kepada bangsa Israel setelah kepemimpinannya, setelah Musa ya dia gantikan, kemudian dia tanyakan sebuah pertanyaan, mana yang akan kalian sembah? Tetapi dia katakan, aku dan seisi rumahku kami akan menyembah Tuhan. Hari ini panggilan yang sama diberikan dalam Pekabaran 3 Malaikat itu juga dikomandangkan. Kabaran yang sama boleh menolong kita untuk hari ini siapa yang kita sembah. Penyembahan yang benar akan menuntun kita beribadah pada hari yang benar, yaitu hari Sabat. Itulah sebabnya dengan kita memelihara Sabat, maka kita sudah berada pada satu gambaran seolah-olah kita sudah berada dalam kerajaan surga nanti. Jadi dengan kata lain bahwa ketika seorang setia memelihara Sabat pada saat ini, maka kita percaya jaminan berkat Tuhan, dia akan berada di surga nanti. Tuhan berkati. Terima kasih Pendeta Romi untuk closing statement ya yang berisi pesan dan juga ajakan untuk kita ya. Pendeta Heri, silakan Pak Pendeta. Ya.
kitab Wahyu memanggil kita untuk membuat satu pilihan yang tepat, ya. Karena itu pilihan itu untuk ke depan, pilihan yang kekal, dan kita tidak boleh netral. Wah, saya ikut ini aja lah, tidak bisa. Tetapi kita harus tentukan sabat atau tidak. Jadi kembali kepada pertanyaan kepada masing-masing kita adalah, apakah sabat itu satu hari yang menyenangkan bagi saya atau tidak? Oleh itu, ketika kita sudah percaya dan beriman kepada Kristus, bagaimana Kristus telah menciptakan dunia ini dengan segala isinya, termasuk di dalamnya menyangkut tentang peribadatan pada hari Sabat, maka marilah kita jadikan hari Sabat itu hari yang menyenangkan. Kalau Nabi Yesaya katakan hari kenikmatan, Hari kenikmatan. kita nikmati baik-baik. Kita menyanyi, memuji Tuhan, terlepas dari semua beban kehidupan kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Ya, kita memuliakan Tuhan. Satu hari, Tuhan hanya minta satu saja kok. Ini semua hari kan milik Tuhan. Jadi kita hanya dipercaya. Jadi sekarang hari Sabat itu dipercaya kepada manusia, diciptakan bagi kita semua, bagi semua manusia. Tidak, saya katakan tadi, bukan hanya untuk golongan tertentu. Ya, jangan sampai itu hari Sabat untuk orang Yahudi. Ya benar, karena orang Yahudi adalah manusia. Kita juga manusia kan? Berarti hari Sabat berarti untuk kita juga. Jadi pilihan ada pada kita. Ketentuannya, keputusannya adalah hari ini. Kita mau ngikut Tuhan atau tidak? Kita percaya kepada Tuhan atau tidak? Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita juga percaya kepada hari Sabat itu sendiri. Oke, terima kasih Pendeta Heri untuk closing statement dalam bentuk pesan dan juga ajakan untuk kita segera memilih, ya, segera memilih dan menentukan. Ya. Terakhir, Pendeta Franklin Saturi. Ya, saya rasa saya sama juga dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, bahwa kita tahu dan kita percaya hari Sabat itu adalah Tuhan sendiri yang buat, Tuhan yang tentukan. Ya. Kenapa kok hari Sabat? Kenapa nggak hari yang lain? Saya kadang-kadang sering bergurau juga, pendeta, kalau ditanya begitu, ya tanya sama Tuhan, saya bilang. Karena Tuhan yang buat, Tuhan yang menciptakan. Tetapi itulah Tuhan kita, ya. Ia memberikan contoh bahwa hari Sabat beristirahat dan masuk dalam kekudusan Sabat yang Tuhan sendiri telah kuduskan hari itu. Tuhan asingkan untuk saya dan saudara, untuk kita yang mengakui bahwa Tuhan adalah pencipta dan penyelamat. Maka kita harus memegang teguh Sabat yang adalah pemberian. It is a gift, ya. Kitab Markus katakan hari Sabat adalah untuk manusia. Itu adalah pemberian, dan anak manusia Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita sudah di akhir daripada pelajaran sekolah Sabat kita, dan saya yakin kami dalam menjelaskan penuh dengan keterbatasan, ya, dalam mungkin pengetahuan ilmu, tapi kita percaya bahwa Roh Tuhan akan menolong kita dengan kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Bila mana Bapak Ibu dan saudara sekalian ada pertanyaan ataupun ada ingin memberikan pesan, salam, ya, masukan kepada kami, boleh menghubungi kami di call center studio di East Java Conference ini, Voice of Seven, di 085 700 994 007. Maka kami akan melayani. Sebagai akhir, saya ingin memberikan beberapa kalimat. Sabat adalah tempat perlindungan, sebuah bait kudus yang turun dari sorga ke bumi setiap pekan. Biarlah kita bukan hanya merayakan Sabat di dunia ini, kita rindu semua, kami dan juga seluruh umat-umat Tuhan, merayakan Sabat di kerajaan sorga nanti. Itu yang menjadi doa dan harapan kita sekalian, dan tentunya biar kita tetap setia, memiliki pengharapan di dalam Tuhan sampai Maranatha Dia datang, kita bisa merayakan Sabat bersama-sama di kerajaan sorga. Baik, kita akan tutup pelajaran sekolah Sabat kita. Pendeta Heri Prasetyo akan memimpin kita dalam doa.
Baik, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu Bapa, oleh karena begitu murah akan semua kebaikan Tuhan serta berkat-Mu. Terlebih melalui pembelajaran firman-Mu pada hari ini, Engkau telah memberikan pencerahan yang begitu luar biasa sehubungan dengan hari Sabat. Pentingnya hari Sabat bagi kami. Karena Engkau menciptakan Sabat ini adalah untuk kami. Dan kami percaya bahwa melalui Sabat itu Tuhan telah menyediakan banyak berkat yang sangat luar biasa ketika kami merayakannya. Bapa, kami rindu untuk dapat selalu beribadah, memuji Tuhan, khususnya di hari Sabat. Dan kami juga memiliki kerinduan untuk berhari Sabat bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga dan dalam dunia yang baru. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kiranya Roh-Mu yang menuntun kami, memberikan kekuatan iman kami, untuk kami boleh semakin lebih setia di dalam menyucikan hari Sabat ini. Bapa, kami mau serahkan kami semua, kami serahkan seluruh pemirsa ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Roh Kudus boleh menuntun mereka, untuk mereka juga boleh menyucikan hari Sabat, berhenti dari semua pekerjaan, dan boleh dapat merayakan Sabat-Mu dengan penuh sukacita. Berkat-Mu tercurahkan, nama-Mu yang selalu ditinggikan dan dimuliakan. Kami mau serahkan hidup kami mau serahkan seluruh pemirsa pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Dengan mohon pengampunan segala salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur terima kasih. Amin. Amin. Sekali lagi, terima kasih Pendeta Romi, terima kasih Pendeta Heri dan juga Pendeta Franklin. Kami dari studio Voice of Seven Conference Jakarta Timur mengucapkan terima kasih banyak. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian.